Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NTB, Muni Haba, Melok Rungan, Brembek Kabar. Senang sekali saya Rangga Madisa menyapa Sobat NTB dalam podcast Bintang, berinformasi terbaru dan juga cemerlang. Tentunya melalui podcast ini kami akan memberikan informasi terbaru lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya bisa mengedukasi, memberikan pengetahuan baru, dan sharing informasi pelayanan publik untuk Sobat NTB semua. Podcast edisi kelima mengangkat tema yaitu rekrutmen P3K 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, Sobat NTB, rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka sebanyak 360 formasi P3K untuk posisi tenaga fungsional guru, tenaga fungsional kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Kali ini saya di studio telah bersama narasumber yang tentunya kredibilitas pada bidangnya, yaitu PLT Kepala Badan Pegawai Daerah BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat datang Bapak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baik. Baik, luar biasa. Karena kalau kita lihat di media sosial maupun di sekitar kita banyak sekali yang membahas tentang perekrutan P3K. Dan ini juga menjadi alasan kita untuk tetap harus memastikan bagaimana sih kelanjutan informasi dan kapabilitas kita untuk memberikan informasi valid atau tidaknya. Langsung saja Pak ya, untuk sementara kita pengen mengetahui nih antusias daripada pelamar P3K sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Alhamdulillah saya lepas penerimaan CPNS, proses pendaftaran seleksi administrasi yang sudah berlangsung, dan pada saat ini rekan-rekan yang sudah mendaftar sebagai CPNS tengah menanti waktu untuk melaksanakan seleksi kompetensi dasar yang insya Allah akan terselenggara pada tanggal 27, 28 hingga 29 Oktober mendatang. Tidak berselang dari itu, alhamdulillah rekrutmen P3K ini hadir di daerah kita serempak secara nasional, termasuk juga di kabupaten kota se-NTB. Sebagaimana disampaikan tadi, ada formasi 360. Pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 2 November yang lalu hingga tanggal 20. Ingat, dicatat sampai tanggal 20 November mendatang. Per hari ini itu sudah sekitar 5.000, hampir 5.200 orang yang sudah mendaftar. Wow. Yang kalau kita komparasi, atau saya kasih gambaran yang lebih detail sebentar dekat ya. Iya. Saya buka datanya supaya pasti enggak 5.200-an saya bilang. Ya. Jadi hingga hari ini yang sudah terkonfirmasi di sistem untuk mendaftar itu sekitar 5.518 orang. Dan sudah mensubmit, artinya bahwa rekan-rekan ini sudah memfinalisasi proses pendaftaran itu sekitar 3.402 pelamar. Nah, artinya sebenarnya dari angka 5.518 ini masih ada tersisa sekitar 2.000 orang yang belum mendaftar. Artinya belum masuk di dalam sistem ini karena jumlah tenaga honorer kita yang masuk di dalam database sebagaimana dipersyaratkan pada gelombang pertama ini itu sekitar 7.244, karena sudah sebelumnya terpangkas setelah diangkat menjadi tenaga P3K itu sekitar 3.000. Jadi tersisa ada 7.244 orang, dan yang baru masuk di dalam sistem ini sekitar 5.518 orang tadi, artinya masih ada kisaran 2.000-an yang belum masuk. Nah, kita memperkirakan rekan-rekan kita ini masih tengah mempersiapkan diri untuk mendaftar. Jadi kalau lihat dari pergerakan ini cukup antusias. Rekan-rekan yang telah mengabdikan diri selama ini di pemerintah provinsi untuk berikhtiar menjadi pegawai pemerintah melalui
skema P3K. Baik, kalau dilihat dari jumlah total keseluruhan itu juga cukup memungkinkan sekali antusiasme dari masyarakat NTB untuk mendaftarkan P3K ini. Namun kalau lihat dari sisi peluang dari P3K sendiri, ini hanya tersedia 360 orang. Itu bagaimana Pak arah kebijakan ke depannya ketika misalnya hanya tersaring 360 itu, dan sisanya akan dibawa kemana Pak kira-kira? Iya, memang angka 360 ini tidak serta-merta begitu saja keluar. Jadi ada proses yang dilalui sebelumnya, tentu saja proses analisa kebutuhan oleh pemerintah provinsi sendiri, kemudian mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB formasi-formasi yang dibutuhkan dan tentu saja kemudian disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi perencanaan sudah dilakukan pada tahun yang lalu, tentu saja mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya tentu saja adalah kemampuan keuangan daerah. Jadi memang ada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri yang mempersyaratkan bahwa belanja operasional pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Nampaknya daerah kita ini sudah melampaui, sudah mencapai 35%. Nah, kalaupun kemudian mengacu kepada angka ini, mestinya kan tidak boleh menerima pegawai. Pemprov NTB entah setahun atau 2 tahun ini. Tapi saya kira itu bukan kebijakan yang arif untuk diambil, sehingga memperhatikan antusiasme dan harapan dari teman-teman kita yang honor untuk menjadi pegawai pemerintah secara lebih meyakinkan begitu dengan skema P3K maupun PNS. Akhirnya tetap pemerintah daerah mengusulkan formasi untuk tahun 2024 ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah tadi. Jadi prinsip yang diambil adalah zero growth pertumbuhan ASN, baik itu PNS maupun P3K. Jadi berapa yang keluar atau yang pensiun, yang berhenti, itulah yang lantas kemudian diusulkan untuk diterima. Sembari kemudian secara bertahap nanti bisa melakukan rasionalisasi barangkali sehingga mendekati angka yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ya kalau kita berharap sih bisa disempurnakan kembali, ya kita minta sebanyak-banyaknya untuk bisa menampung. Tapi ini sudah melalui proses demikian adanya, ya kita ikuti, mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan sembari jalan, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Baik. Kalau dilihat dari jumlah yang memang sudah ditetapkan formasi dari BKN sendiri, ini cukup memungkinkan, sedikit sekali kemungkinan untuk diraih oleh banyak sekali calon P3K atau honorer yang ada di NTB, Pak. Namun dilihat dari kondisi keuangan juga itu ternyata sangat berpengaruh nih untuk pengangkatan dari P3K sendiri. Sejauh ini dari beberapa strategi tadi, kemudian ada yang pensiun kita isikan dengan yang baru. Ada nggak hal lain yang direkomendasikan oleh BKD sendiri ke pusat? Bagaimana nih kondisi NTB saat ini dengan jumlah total dari calon P3K ini cukup banyak nih. Dilihat antusiasnya udah luar biasa banget nih Pak, animo masyarakatnya gitu. Terutama mungkin yang udah lama mengabdi. Bagaimana nih Pak? Karena kalau kita lihat dari sekarang banyak sekali honorer yang menggantungkan harapannya kepada BKD sendiri. Seperti apa Pak kira-kira? Ya, saya pikir kondisi yang sama juga dialami oleh banyak daerah di Indonesia yang berharap tentu saja kami-kami di daerah ini mendapatkan formasi yang lebih dari apa yang sudah ditetapkan, karena memang begitu antusiasme di seluruh daerah di tanah air untuk menjadi abdi negara ini. Dan tentu saja kita sudah melakukan komunikasi, menyampaikan laporan perihal kondisi yang kita hadapi di daerah, dan oleh karena itu saya kira pemerintah pusat melalui Kemenpan RB dan juga Badan Kepegawaian Negara ya terus memikirkan bagaimana jalan yang terbaik, dan tentu saja dengan berbagai ketentuan yang ada sekarang, memang untuk penerimaan P3K tahun 2024 ini Mas, itu ada
skala prioritas. Skala prioritas. Ada skala prioritas gitu. Jadi teman-teman kita yang honorer ini kan punya tingkatan. Masih ada tersisa tenaga kontrak 2 ya. Tenaga kontrak 2, tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 sisa daripada proses rekrutmen sebelum-sebelumnya yang THK 1, ada THK 2 sekarang masih tersisa. Itu tidak kurang sekitar 500-an orang lebih itu untuk NTB. Untuk Pemprov ya. Kemudian di luar itu ada tenaga honorer yang masuk di dalam database ya. BKN. Kemudian ada tenaga honorer yang tidak masuk di dalam database. Tenaga honorer yang tidak masuk database ini jumlahnya sekitar 5.667 orang. Ya, yang tidak masuk database. Sementara yang masuk di database yang level 2 itu adalah sekitar tersisa sekitar 7.244 orang. 7.244 orang. Ya dikurangi 500-an sekian untuk tenaga honorer kategori 2, ya mungkin tersisa sekitar 6.000 sekian. Nah ini. Jadi memang ada penskala prioritasan. Jadi dalam rekrutmen ini yang menjadi prioritas 1 itu adalah THK 2. Tenaga honorer kategori 2, kemudian baru kontrak atau tenaga honorer yang masuk di dalam database. Nah baru urutan ketiga adalah rekan-rekan kita yang masuk tenaga honorer non database. Nah tentu saja mudah-mudahan secara bertahap semuanya bisa nanti amin. diangkat sebagai abdi negara. Insya Allah itu harapan kita semua tentunya Sobat NTB, di mana kalau kita lihat sekarang peluangnya juga mungkin sedikit kemungkinan, tapi apakah kita berhenti sampai di sini saja? Tidak. Saya ingin pastikan juga nih Pak, dilihat dari prioritas tadi, apa aja nih Pak standar ya? Apakah memang kalau dilihat dari beberapa sebaran informasi melalui media sosial, itu banyak banget pernyataan yang disampaikan bahwa yang prioritas ini langsung lolos gitu, tanpa pertimbangan tes dan lain segala macamnya gitu. Itu apakah benar-benar valid atau seperti apa Pak informasinya? Proses yang dilalui saya kira harus tetap akuntabel ya. Jadi sudah ada keputusan pemerintah pusat yang mempersyaratkan ada proses rekrutmen pendaftarannya, kemudian ada seleksi administrasinya, kemudian nanti ada tahapan pengumuman, kemudian ada masa sanggahnya, kemudian nanti juga akan ada seleksi kompetensi dasar atau manajerial bagi mereka. Jadi proses itu harus dilalui oleh semua. Oleh karena itu kita menghimbau teman-teman tenaga kontrak kita di lingkup pemerintah Provinsi NTB untuk tetap bisa mendaftar. Nah, untuk menjamin bagaimana mereka teman-teman kita ini mendaftar, kita sudah mengumpulkan semua kepala OPD untuk memastikan tenaga honorer yang ada di kantornya itu bisa mendaftar, bisa terkawal, didampingi dalam proses pendaftaran ini, jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan ini. Nah itu jadi prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi tidak, yang penting silakan mendaftar. Daftar dulu daftar dengan persyaratan yang ada, tidak susah-susah. Dan pesan saya, berhati-hati ketika kemudian melakukan pendaftaran. Jangan melebihkan, jangan mengurangi. Pengalaman kita dengan tes pendaftaran CPNS kemarin itu sudah kita jelas menggariskan ini ketentuannya, ini persyaratannya. Masih saja ya ada yang kurang, ada yang melebihkan. Ikuti saja apa yang dikehendaki oleh persyaratan. Baik. Ini juga menjadi catatan untuk kita semua. Ternyata dalam format yang dibagikan oleh BKN sendiri itu tidak boleh melakukan improvement gitu ya, baik mengurangi atau melebihkan dari sesuatu tersebut. Jadi di sini
dari BKD sendiri ingin mengajak seluruh warga Nusa Tenggara Barat dalam hal ini honorer yang akan siap melanjutkan ke P3K lebih memperhatikan aturan-aturan yang sudah diberlakukan dan juga syarat-syarat yang ditentukan. Baik, kalau dilihat dari kondisi ini Pak, memang banyak sekali kalau kita lihat tadi yang tersisa 2.000 lebih tadi itu yang dari 5.000 itu saya rasa bukan karena belum mendaftar sih Pak, mungkin keterbatasan informasi. Itu saya sih terus berharap bahwa upaya tadi untuk menghimpun semua kepala OPD untuk terus meningkatkan informasi sehingga informasi ini sampai juga nih ke bawah gitu. Lalu dari BKD sendiri nih, ada nggak sih strategi khusus untuk memastikan jumlah yang terdata di sini yang jumlah 7.000 tadi tercover semua dalam waktu dekat? Ya itulah yang tadi saya katakan Mas, bahwa pertama langkah tentu saja publikasi informasi kita lakukan ya melalui media cetak, online maupun website dari BKD sendiri, dan apa yang kita lakukan sekarang mudah-mudahan bisa menyebarluaskan informasi ini sehingga segera yang belum mendaftar ini segera menuntaskan pendaftarannya. Tetapi yang penting saya kira pendampingan tadi, pendampingan karena kan kalau BKD sendiri tidak langsung berhubungan dengan personal teman-teman kita yang ada di honorer di semua kantor, ya instansi unit kerjalah yang memang berhubungan langsung dengan di mana tempat mereka bekerja teman-teman honorer kita, sehingga mereka harus memastikan betul-betul bahwa seluruh tenaga honorer yang ada di kantornya mengetahui rekrutmen ini dan segera mempersiapkan diri, melengkapi persyaratan dan kemudian menuntaskan pendaftarannya begitu. Jadi ya kalau sampai akhir nanti pendaftaran ternyata mungkin belum bisa melakukan proses pendaftaran, barangkali mungkin ada alternatif lain juga kan, kita tidak bisa memaksakan kawan-kawan kita. Tetapi yang penting kita sudah membuka segala kesempatan. Dan yang pasti dari syarat-syaratnya saya lihat sih tidak ada yang terlalu menyulitkan. Ya kalaupun kemudian harus berinteraksi dengan pihak luar, terutama ini misalkan mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja, ya hanya menandatangani surat pernyataan, dan saya kira kita sudah meminta bantuan kepada para kepala UPD untuk untuk mempermudah ya para staf honorernya untuk bisa mendaftar ini dengan memberikan 2 surat pernyataan. Yang pertama adalah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan yang mendaftar ini memang bekerja di tempat itu dan sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah yang bersangkutan memang bekerja aktif di kantor itu. Itu saja. Wow. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari persyaratan dan juga format yang diberikan itu juga sama sekali tidak menyulitkan sebetulnya. Di sini kita ingin juga melihat effort atau upaya dari teman-teman semua yang kiranya mau mendaftarkan diri untuk lebih cakap lagi dan lebih mau menggali informasi seputar P3K. Jadi kita akan banyak lagi informasi yang akan kita gali nih Pak. Betul. Namun jadi ya kita di media maupun website kita juga sudah menyampaikan butuh informasi lebih lanjut tinggal hubungi atau buka laman website kita ya, di bkd.go.id. Betul. Baik Bapak, tentunya kita akan kembali membahas seputar P3K Pak. Jadi kalau kita lihat di sini ada kategori 1 dan 2 Pak. Ya. Bagaimana kategori 1 dan 2 ini juga ada kualifikasi tertentu. Ini ada case Pak, ketika misalnya tahap 1 ada beberapa yang memang tidak lolos nih misalnya Pak. Dan mereka ini apakah memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan sanggah atau ikut kesempatan kedua Pak, seperti apa? Jadi sama halnya dengan proses rekrutmen CPNS, bahwa setelah pendaftaran ada seleksi administrasi, dan setelah seleksi administrasi diumumkan ada masa sanggah. Nah, P3K ini ada 2 gelombang. Gelombang 1 pendaftaran yang dari tanggal 2 Oktober hingga 20 Oktober. Kemudian nanti yang gelombang 2 P3K
itu mendaftar tanggal 1 November hingga 30 November, lebih panjang Baik, baik. durasinya. Nah, terhadap yang kemudian gelombang 1 manakala lulus secara administratif tidak jadi soal. Nah, bagi yang tidak lulus administrasi di tahap 1 tentu karena ini sistemnya kan harus ada satu akun pada saat yang bersamaan, ya harus ada satu akun. Nggak boleh orang 2 akun. Jadi akun gelombang 1, akun gelombang 2 tidak ya, bisa. Tidak bisa, harus salah satunya. Salah satu. Dan memang untuk gelombang 1 kan ini dipersyaratkan untuk yang kategori 2 dan juga yang sudah masuk database. Nah, gelombang 2 itu bagi yang tidak masuk di database. Begitu. Jadi sekali lagi nanti melalui proses tangga itu ada, tetapi makanya itulah yang kita tekankan bagaimana agar proses ketika mendaftar itu berhati-hati. Ya, berhati-hati, cek kembali persyaratan-persyaratan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Ya kalau minta misalkan ijazah asli, ya upload aja ijazah asli. Jangan ada yang fotokopian, jangan ada yang apalagi salah pada pos yang seharusnya dia meng-entry ijazah, dia entry atau input transkripnya seperti itu. Malah ijazahnya kelupaan dan sebagainya. Baik. Kemudian yang banyak sering kita temui adalah misalkan matre. Matre, setiap dokumen yang matre itu beda materinya. Jangan satu matre untuk semua. Oke. Kan matre itu ada kode-kodenya. Betul. Jangan, kita bisa mudah cek deh tuh kalau kedetek, ada Pak, ya? kedetek. Nomor materinya untuk 3 surat atau 3 lembar syarat ini kok sama. Nah itu berarti gagal. Ya, makanya hati-hati. Harus beda materi, beda lembar. Dan kemudian tentu saja formasi yang dituju, jangan sampai salah. Ini saya menyampaikan titik-titik kritisnya ketika proses pendaftaran. Berdasarkan pengalaman kita kemarin di CPNS. Jadi pemilihan formasi, kemudian pemilihan jurusan, dan juga tadi soal materi hal yang sederhana, soal ijazah asli. Pas foto juga kalau diminta latar belakang merah, ukuran 4x6 ikuti semua. Tidak boleh tawar-menawar lagi. Baik. Nah, kalau itu sudah diikuti, insya Allah aman. Kemungkinannya aman. Jangan sampai gagal di administrasinya kan. Rugi ya. Betul. Baik Pak, menyinggung soal akun tadi Pak. Jadi ini juga mungkin menjadi PR juga di dinas maupun di PKD sendiri. Ternyata banyak sekali beberapa kandidat yang harusnya ikut P3K namun sudah mendaftar CPNS Pak. Jadi bagaimana tuh Pak? Karena kalau kita lihat dari informasinya, yang sudah memiliki satu akun tidak boleh lagi membuat akun lainnya. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, jadi ini memang keistimewaan pada rekrutmen tahun 2024 ini bahwa pada saat rekrutmen CPNS itu diperbolehkan untuk ikut serta P3K. Baik. Namun demikian, kalau sudah P3K ini ikut di CPNS, nanti untuk yang rekrutmen P3K kan nggak bisa dong ikut. Gitu kan? Oke. Jadi ikutnya di CPNS. Nah gitu. Dan ya kalau lulus di CPNS kan tidak masalah kan, alhamdulillah. Ya. Nah, manakala dia mungkin belum beruntung. Ya kembali ke P3K. Baik. Gitu. Jadi semua ketentuan memang dibuat, ditetapkan oleh pemerintah pusat kaitan dengan. Baik. Berarti apakah ada syarat-syarat tertentu Pak? Misalnya tadi dari P3K kemudian ikut PNS itu bagaimana tuh regulasinya Pak? Sama, mereka membuat akun. Sama ya. Membuat akun untuk mendaftar di itu, kemudian mereka tentu saja nanti persyaratan-persyaratan ijazah dan sebagainya itu mengikuti persyaratan yang sama saja. Baik, kalau misalkan udah ternyata disampaikan bahwa mereka udah dinyatakan lolos nih Pak. Ternyata ada kebijakan baru atau informasi baru, ini juga baru saja beredar nih di media maupun di sekitar kita. Ternyata ketika kita sudah menjadi ASN P3K, ternyata kita bisa upgrade to PNS. Itu benar nggak sih Pak adanya Pak informasi itu? Sebagai contoh kan yang sekarang
teman-teman P3K di penerimaan CPNS diperbolehkan untuk daftar PNS kan. Oke. Kan? Jadi pendaftaran CPNS kemarin itu diperbolehkan bagi masyarakat umum ataupun tenaga P3K maupun honorer kita. Silakan, bebas dia kemarin itu kan. Betul. Gitu. Kalau nggak lolos, artinya bahwa kalau sudah P3K ada peluang kemudian untuk PNS, untuk ikut menjadi PNS, tapi tetap melalui proses yang sama. Seleksi yang sama, rekrutmen yang sama. Berarti tidak ada pengkhususan gitu ya. Otomatis. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita nih, bagi teman-teman yang sudah ASN P3K. Jadi ketika misalkan mau upgrade ke PNS, tetap mengikuti regulasi yang sama dan aturan yang memang diberlakukan selama untuk P3K saat berlangsung. ini. Kita tidak tahu kan kebijakan betul. Semoga kan? ada keajaiban tentu ke depan Pak ya. Jadi Pak, ini juga menarik pembahasan kita pada hari ini karena ini kalau kita lihat mengalami gejolak sekali nih Pak. Dari daerah-daerah tertentu yang kiranya masih menggantungkan harapan besar banget nih Pak akan diloloskan di P3K saat ini gitu. Karena kalau dilihat dari beberapa tahun belakangan dan beberapa tahapan seleksi belakangan ini, bahkan yang lolos itu lebih banyak yang baru. Artinya yang baru lulus kuliah atau mungkin yang sudah memang udah ada podik segala macamnya Pak, yang udah terdata gitu. Artinya kan pasti di sana ada pertimbangan bagaimana kemudian kita melihat dari dua sisi Pak. Sisi pertama mungkin kemampuan dari yang baru ini sama yang tua-tua ini yang kira belum dapat kesempatan lolos ini agak menjadi miris Pak, seperti itu. Ada nggak sih dari BKD sendiri mempertimbangkan hal demikian kiranya dapat menyamaratakan dan mungkin membedakan tupoksi tersebut gitu. Kalau misalkan yang baru bisa meng-apply itu dengan mungkin kemampuan pengetahuannya mungkin lebih fresh, lebih baru, dan sedangkan kalau kita lihat di kampung sendiri itu masih terbatas Pak, mulai dari informasinya, mulai dari cara mereka menggunakan teknologi saat ini kita udah harusnya merata Pak, tapi tidak untuk orang-orang tertentu. Bagaimana Pak dari BKD sendiri mempertimbangkan hal demikian? Ya, yang pertama bahwa untuk P3K ini diperkenankan untuk mendaftar bagi tenaga honorer yang memang bekerja di instansi tempat dia bekerja. Instansi ini maksudnya adalah level pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi tidak boleh dia lompat pagar, ya. Jadi kalau yang selama ini horor di kabupaten, dia harus mencari formasi yang di kabupaten. Begitu juga yang di provinsi. Provinsi mau nyari formasi di kabupaten kota tidak boleh juga. Jadi lompat pagar tuh. Jadi harus sesuai dengan di dalam instansinya. Bayangan kita itu instansi itu adalah kantornya, bukan. Jadi level instansi itu ya provinsi dan kabupaten kota. Nah itu pertama. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa rekrutmen P3K ini berdasarkan skala prioritas. Prioritas pertama adalah teman-teman kita yang masuk di kategori 2, itu level pertama yang menjadi prioritas untuk tahun ini Pak. Lulus di tahun ini kan. Kemudian level kedua itu adalah yang honorer masuk database. Kemudian baru yang ketiga honorer yang non database. Jadi implementasinya seperti apa? Misalkan formasi yang dibutuhkan itu adalah 10. Nah, ternyata misalkan di tenaga kategori 2 ini jumlahnya 5 begitu ya. Jumlahnya yang 5, tersisa nih 5 untuk formasi itu. Jadi insya Allah dari 10 itu semuanya 5 ini lulus. Kategori 1 ini karena dia di skala prioritas kan. Prioritaskan dulu K2. Masuk semua gitu. Nah tersisa masih ada 5. Ada 5 ini kemudian diperebutkan oleh teman-teman kita yang di kategori berikutnya, yaitu kategori yang masuk database. Kita ambil 5. Nah ngambil 5-nya bagaimana? Tentu berdasarkan nilai testing dia. Dia tidak mengenal dia lama di situ, dia mudah hasil testingnya, gitu. Artinya di sini begitu juga di K2 hasil testingnya yang mengurutkan dia di dalam kategori itu, ranking 1, 2, 3, TET. Nah, berlaku sama Pak berarti. Dan yang non database pun, gitu nanti menunggu apakah slotting yang dia ini akan habis baru mereka dapat bagian masuk. Dan itu mereka juga dalam ranking. Jadi polanya modelnya seperti itu. Ini ketentuan dari pusat yang kita. Betul. Kalau dilihat dari ketentuan emang cukup menarik Pak ya. Kalau misalkan kita lebih jeli dan lebih tahu informasinya. Namun di sini juga teman-teman
termasuk saya pun mungkin seringkali terkecoh Pak dengan informasi yang beredar di media sosial gitu. Jadi honorer yang udah mengabdi A, B, C, D dan seterusnya itu akan diangkat tanpa syarat apapun. Nah, hari ini kita patahkan ternyata Iya. tetap melalui prosedur dan aturan yang diberlakukan. Seperti apapun mekanisme atau format yang dibawa tetap harus kita ikuti bersama. Jadi ini menjadi catatan kita juga nih bahwa tidak mungkin ampol-ampol kita tes langsung lolos gitu. Itu harus berdasarkan nilai juga. Iya. Artinya teman-teman yang memang kiranya tidak mendapat kesempatan itu mohon untuk mempersiapkannya lebih dalam lagi, Iya. lebih jauh lagi. Latihan gitu. Apalagi yang sudah pernah mengikuti sebelumnya pasti sudah Pasti lebih paham. mengenal soal-soalnya, Angge. Ya. sehingga mudah-mudahan lebih gampang ya, lebih mudah menyesuaikan dengan soal-soal yang akan dia ikuti sekarang. Betul. Gitu. Jadi memang skala prioritas itu jalan, tetapi di dalam itu sendiri mereka berlomba untuk mendapatkan posisi saat itu. Betul. Jadi jangan sampai lengah Pak ya. Iya. Jadi kalau dilihat Pak, ini informasi yang beredar juga cukup mengagetkan bagi honorer di Nusa Tenggara Barat, di mana katanya di tahun depan itu honorer sudah ditiadakan atau tidak diperpanjang, akan dialihkan ke outsourcing. Apakah informasi itu dapat disampaikan benar atau tidaknya Pak? Betul. Jadi sesuai dengan surat edaran ya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, surat edaran 31 Mei tahun 2022 yang memang menegaskan bahwa tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Terkecuali barangkali unit-unit kerja memang yang yang memiliki atau yang merupakan instansi BLUT, Badan Layanan Umum Daerah seperti rumah sakit. Kalau mereka bisa membutuhkan beberapa spesifikasi tenaga kerja tertentu, mereka bisa mengangkat honorer dengan penggajian dari BLUT. Berarti bersifat Yang tidak tentatif. boleh itu adalah yang penggajiannya dari APBN maupun APBD honorer ini. Berarti bagaimana Dan itu Pak? pun prosesnya kan harus tetap melalui mekanisme pengangkatan tenaga honorer walaupun mekanisme belum tetap ada mekanismenya. Dan kemudian bila mana unit kerja membutuhkan tenaga kerja yang lain seperti tadi dikatakan, itu dapat dilakukan dengan tenaga kerja alih daya namanya, atau outsourcing tadi dengan pihak ketiga. Ya. Dan tidak dianggap bahwa mereka yang bekerja di outsourcing ini adalah sebagai pegawai pemerintah, tidak bisa, pegawai dari pihak ketiga. Baik, ini juga ternyata berlaku juga nih Pak. Kalau kita lihat di beberapa instansi ternyata masih banyak Pak tersisa teman-teman honorer yang masih masa kerjanya tuh 1 tahun lebih atau under 2 tahun. Itu kan mereka tidak masuk BKD, tidak masuk database, kemudian tidak masuk kategori 2 gitu. Itu bagaimana Pak? Sisanya itu akan dikemanakan? Iya, sementara ini kan memang ketentuannya untuk bisa ikut testing P3K, rekrutmen P3K ini adalah bagi mereka-mereka yang telah mengabdikan dirinya minimal 2 tahun. Ya, persoalan kemudian bagaimana yang 1 tahun atau kurang dari 2 tahun, nanti kita tunggu keputusan berikutnya. Ya, berarti masih bisa bersifat tentatif. Kita terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, Kemenpan RB untuk persoalan ini. Baik, semoga melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh BKD maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memberikan angin segar bagi teman-teman yang sudah mengabdikan dirinya di beberapa instansi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena harapan besar sekali nih Pak, karena dilihat dari peluang kerja di Nusa Tenggara Barat juga cukup sedikit. Namun melalui proses ini juga semoga dapat keajaiban ke depannya, ada hal-hal baru atau kebijakan baru yang tetap dikeluarkan sehingga dapat mempermudah akses kita yang sudah mengabdi di beberapa instansi. Lalu kemudian Pak, ini cukup dijadikan sebuah harapan aja sih Pak. Harapan Bapak nih Pak untuk rekrutmen ASN P3K di Nusa Tenggara Barat 2024 ini seperti apa Pak? Ya. Rekrutmen P3K ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap pegawai-pegawai kita yang telah mengabdikan diri selama ini sebagai calon-calon abdi negara
dan apresiasi pemerintah melalui penjaringan P3K ini. Nah, harapan kita tentu saja mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan mudah terpancing rekan-rekan yang potensial ikut ini dengan janji-janji ada pihak yang tidak bertanggung jawab misalkan untuk menjamin kelulusan. Saya kira harus berhati-hati kaitan dengan itu. Ya, dan tentu memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang sekarang honorer ini rajinlah terus bekerja. Jangan sampai ya malas bekerja pas kemudian rekrutmen ini malah terdepan. Betul. Jadi harus imbang lah. Jadi rajin bekerja, kemudian mudah-mudahan ya ikhtiarnya bisa dijemput dengan baik gitu kan. Rezekinya bisa datang segera gitu kan. Untuk menjadi abdi negara melalui P3K. Baik, kalau dilihat dari semangat dan spirit kerja tadi harus diutamakan bahkan sebelum adanya P3K, berarti ada kemungkinan nih Pak, orang-orang yang memang ada di instansi tersebut yang akan mendaftar P3K itu by recommendation atau seperti apa Pak? Tidak ada. Tidak ada orang dalam. Oke. Karena ini juga menjadi. Jadi kenapa? Prosesnya ini by system. Oke. Ya, semua yang dilakukan oleh para pelamar, semua yang dilakukan oleh instansi dalam hal ini BKD baik provinsi, kabupaten maupun instansi pusat yang menyelenggarakan ini terpantau, terkontrol dari sistem nasional ini. Baik. Jadi ini sudah sistem nasional berjalan dan semua by computerized. Teman-teman seleksi administrasinya juga computerized. Kemudian seleksi nanti manajemen manajerial ataukah mungkin kompetisi dasar juga by computer system. Begitu selesai udah tahu hasilnya langsung bahas sistem Pak ya. Bisa dibuat. Nah ini juga khawatirnya takutnya mungkin di anggapan masyarakat luar sana terutama sobat NTB yang nonton hari ini dalam rekrutmen ini tidak ada unsur recommendation atau orang dalamnya. Lalu dipastikan beberapa aturan yang diberlakukan itu tetap harus dipahami dan juga ditaati. Sehingga karena itu masih bersifat computerized, jadi yang menyeleksi itu tuh harus berdasarkan format yang sudah dibagikan oleh teknologi saat ini. Nah, seperti disitulah itu. Memang pentingnya kemudian pendampingan. Jadi, terutama pada saat mendaftar itu kita memaklumi teman-teman kita yang honorer sudah sekian lama, ada yang usianya juga sudah ya kan, jadi harus di bawah 58 tahun nih. Ada itu. Jadi ada yang tidak bisa mengoperasikan komputer kan bisa dibantu oleh sekretariat di kantornya, dibantu oleh kawannya. Betul. Nah ini maksud kita, makanya kita panggil semua unit kerja kita untuk melakukan pendampingan, memastikan itu bisa terakomodir. Ya kan tidak semua, kalau teman-teman yang masih fresh graduate atau yang baru tenaga muda kan pasti komputer bisa. Komputer insya Allah bisa Pak. Tapi bagi yang saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang sudah cukup, ada juga yang belum melek teknologi komputer ini ya, mereka dibantu oleh teman kerjanya. Jadi tetap dipastikan teman-teman di saat era sekarang sudah mendorong kita untuk tetap harus melek teknologi, artinya hal kecil apapun sekarang itu udah by sistem dan juga by teknologi, sehingga kita diajak untuk terus upgrade diri dan tentu meningkatkan kualitas komputerisasinya. Pak, ini juga mungkin dari BKD sendiri nih, dari Bapak sendiri deh. Pasti kita pengen tahu nih, kira-kira P3K ini dampaknya untuk masyarakat seperti apa sih Pak? Kalau Bapak lihat dari antusiasmenya gitu. Artinya P3K ini sekali lagi kan memberikan kesempatan, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengabdikan diri mereka selaku pegawai negeri, selaku ASN. Jadi mengabdi untuk kemajuan daerah kita. Ya ini artinya inilah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah selama ini, pengakuan rekan-rekan ini menjadi ASN, baik melalui PNS maupun P3K ini. Tentu saja ini membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat juga. Kalau kita melihat dari perspektif masyarakat secara umum manfaat dari P3K ini kan. Ada alternatif pengabdian masyarakat kita untuk bangsa dan negara. Betul. Ya, kan? Baik Pak, ini juga menyinggung soal lama atau estimasi bekerja atau masa kerja di instansi ini juga ternyata cukup berpengaruh nih Pak. Apakah dari komposisi nilai yang dihasilkan nanti itu
apakah ada ambil bagian persenannya dari jumlah lama mengabdi sendiri atau seperti apa? Biasanya kalau ada bottleneck seperti itu, pihak panitia selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan. Misalkan dari pelamar sekian, kemudian punya nilai yang sama. Nah, gimana, siapa yang harus diambil? Nah, itu kita mengkonsultasikan, kita konsultasi dengan pemerintah pusat bagaimana menyelesaikan itu. Insya Allah kita akan mencari jalan yang terbaik. Jalan terbaik. Dan intinya kita berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau BKD juga tetap harus gencar melakukan koordinasi setiap OPD maupun kepala daerah, sehingga informasi ini juga dapat disampaikan dari pusat ke daerah itu lebih jelas dan detail lagi gitu, sehingga akhirnya masyarakat tidak lagi meraba-raba informasinya. Dan tentu saja melalui podcast ini kita pengen informasi ini sampainya ke masyarakat dan juga calon P3K nanti juga terisolir dengan baik, sehingga tidak ada lagi bias informasi yang kiranya akan mendatangkan isu-isu yang tidak baik ke depannya gitu. Baik Bapak, kita saya nyampaikan terima kasih ya podcast yang disediakan oleh Dinas Kominfo kali ini untuk bisa membantu kami, tentu saja memudahkan kami menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan P3K ini. Dan ini bisa mendorong rekan-rekan kita yang sebelumnya belum tahu benar atau yang tahu sedikit untuk segera memastikan diri, berhajat untuk berikhtiar mendapatkan rezekinya melalui P3K. Amin. Untuk itu Pak, boleh berikan closing statementnya untuk calon ASN ini, kiranya dapat mempersiapkannya atau seperti apa ke depan? Ya, closing statementnya adalah bahwa medan pengabdian itu di mana-mana. Kita bisa lakukan wujud cinta tanah air dan daerah. Dan saya kira pemerintah membuka ruang yang terbuka bagi rekan-rekan honorer yang ada di lingkup pemerintah provinsi untuk turut mengabdikan diri bagi kemajuan bangsa dan daerah kita melalui skema P3K ini. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ikuti ketentuan yang ada, insya Allah takdir akan hadir. Dan untuk rekan-rekan semuanya, takdir akan hadir untuk teman-teman semuanya. Segala pengharapan yang baik akan tiba pada waktunya, indah pada waktunya. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Sobat NTB, tentunya demikianlah obrolan podcast kita kali ini, tentunya bersama BKD. Tentunya BKD juga akan tetap terus memberikan atau updating informasi seputar pelayanan publik, Pak. Insya Allah, nanti kesempatan lain juga kita bisa memanfaatkan untuk. Baik, insya Allah semoga kegiatan ini tetap harus sustainable dan tetap memberikan wadah dan ruang bagi seluruh kepala OPD untuk memberikan informasi terbaiknya melalui podcast Bintang. Baik, terima kasih kepada PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Yusron Hadi, atas kesempatan yang luar biasa membersamai kita dalam podcast Bintang, berinformasi terbaru dan juga cemerlang. Akhirnya saya Rangga Madisa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.